Gua mau mulai video ini dengan data. 20,31% Gen Z di Indonesia berstatus NEETs ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu NEETs itu apa, NEETs itu ada kepanjangannya ya. Not in education ya, jadi tidak dalam edukasi, employment, or training ya. Training itu kayak ya lagi magang ya, atau lagi dalam proses untuk mencari pekerjaan. 20,31%-nya ini 9,9 juta. Ya. Kita lihat data selanjutnya. Ini juga ada research dari neuroscientist. Gen Z is the first generation dumber than their parents. Ya, ini data sepanjang 100 tahunan kurang lebih ya. Yang bisa cari lebih lanjut. Jadi dalam video ini ya, gue ngeliat adanya itu gap ya. Kita bisa bilang satu dari 5 generasi ya, Gen Z itu mengalami kesusahan ya. Mereka itu nggak bisa dapetin pekerjaan, which itu kondisi yang gila banget ya. Kita lihat ya, kalau misal ada 100 orang ya, berarti 20-nya itu nggak bisa mendapatkan pekerjaan, nggak mendapatkan edukasi yang layak, dan nggak mendapatkan training. Makanya di video ini ya, gue pengen bagiin ke kalian framework ya, yang gue pribadi dulu pakai ya, dari cari duit ya, kelas pas masih umur 14-15, untuk dapetin 100 juta pertama gue. Tapi kita nggak bakalan ngomongin 100 juta dan sebagainya, kita bakalan ngomongin frameworknya dalam video ini, exact step by step-nya, cara dapat 10 juta per bulan. Gue percaya ya, ketika lu lagi pengen make money, ini harus diiringi sama yang nama itu value. Karena dunia ini sifatnya itu result oriented ya. Dunia ini nggak peduli ya, lu kerja 10 jam, lu kerja 20 jam, lu mau kerja 100 jam ya, tapi nggak ada hasilnya. Dunia ini hanya peduli sama hasil ya. Orang itu hanya peduli sama hasil. Lu itu hanya bisa di reward ya ketika lu menghasilkan sesuatu. Ada 3 faktor ya. Time, price, quality ya. Ketika lu bisa provide antara salah satu dari ini lebih bagus ya, either pertama lu harus lebih cepat ya, apakah lu bisa mengalahkan speed dari orang gitu ya, atau lu bisa menghemat waktu orang, itu juga bisa ya untuk lu mendapatkan uang ya. Price, apakah lu bisa menjual barang yang lebih murah daripada orang, apakah lu bisa menjual service yang lebih murah dari orang. Misal orang ngedit itu 50.000 1 jam, atau satu video, satu short form kayak gini misal 50.000 ya, lu buat price-nya 40.000, lu udah menang di salah satu dari ini gitu ya. Atau yang ketiga yaitu quality. Jadi ini ada 3 matrix yang kalian harus pertahanin ya. Biasanya orang itu cuma harus menangin 2 gitu ya. Jadi kita ngomongin ya, sebelum kalian tanya skill set apa yang buat dibangun dan sebagainya, kalian harus paham ya bahwa ada 3 matrix yang kalian harus menangin ya ketika kalian pengen ngebangun sebuah skill atau kalian pengen ngejual sebuah skill. Karena kan ini eventually tentang kalian belajar ya, dapat skill, terus kalian jual kan. Ini cuma jadi urutannya ya. Dan ketika kalian jualan sebelah sini ya, ini lo harus either lebih cepat dan lebih murah ya, atau lebih murah dan kualitasnya bagus, atau kualitasnya bagus dan waktunya lebih cepat ya. Biasanya ini trilema ya, orang itu nggak bisa fulfill 3-tiganya, tapi ketika kalian bisa fulfill at least 2 aja, ini dagangan lu atau apapun yang lu jual itu pasti laku. Sekarang kita ngomongin dari segi skillnya ya. Jadi skill apa yang bisa kalian bangun? Pertama ya, kita ngomong ada yang namanya itu skill by hour ya. Jadi kalian dibayar berdasarkan jam. Ketika misal gue ngedit satu video gitu ya, atau gue bekerja untuk 3 jam gitu, bisa gue jadi tukang kuli gitu ya. Ya, gue kerja 8 jam. Ya, makanya ini gue bisa dibayar, misal per 1 jamnya 50.000, jadi gue dibayar 400.000. Ini adalah salah satu cara buat make money juga, gitu ya. Jadi skill by hour, ya. Ini yang tiernya itu paling rendah. Ada juga skill by value, result. Skill by value or result ini apa maksudnya?
Jadi ketika kalian bisa provide sebuah value ke sebuah company, ya, itu lu nggak perlu lu harus kerja 10 jam, 20 jam atau 5 menit doang buat nyelesain tasknya. Ketika ini bisa delivered, ya, maka lu bisa dapetin duit. Jadi misal skill by hour itu kalau misal gua ada terumpukan kotak gitu di sini ya. Ini gua pengen pindahin ke rumah gua. Ke sini. Skill by hour itu apa? Gua sewa orang untuk bekerja selama 5 jam untuk nyelesain ini. Untuk pindahin dari sini ke sini gitu. Ya, ini skill by hour. Skill by value ya. Ini gue bayar orang X rupiah untuk pindahin ini ke sini gitu. Jadi beda. Kalau tahu-tahu ada orang ya yang punya truk gitu atau yang punya mobil besar sebelah sini, terus dia pindahin ini cuma dalam waktu 5 menit, bukan dalam waktu 5 jam, kayak gimana? Ya itu nggak apa-apa. Dan yang lebih valuable ya, ini yang di sini. Jadi skill by hour itu yang paling murah, skill by value itu yang kedua. Sama yang terakhir ya, yaitu leverageable ya. Enggak, satu sih. Apakah skillnya itu leverageable? Nah, ya, jadi sebenarnya framework untuk hasilin duit yaitu cuma di antara ketiga ini ya. Jadi pertama ya, kalian harus belajar ini setelah kalian misal gua video editor gitu ya. Video editing ini masuk ke kolom mana? Apakah ini by hour ya, apakah gue dibayar per jam atau apakah gue dibayar per result gitu. Dan apakah ini bisa di leverage? Itu framework yang kalian pertama harus tanyain. Karena gini ya, misal gue pengen jualan yang namanya itu digital product. Atau digital stuff lah ya kita ngomong gitu. Ini gue ya. Kalau misal yang gue jual itu, misal gue seorang business consultant gitu ya, gue jual waktu gue ya. Jadi kalau lu pengen konsultasi sama gue, ya 1 jam harganya itu 1 juta. Masuk ke sini dong, skill by hour dong gitu. Ya ini bukan skill by value ya, karena lu harus konsultasi sama orang itu 1 jam. Tapi apakah itu bisa di leverage? Jawabannya enggak gitu. Jadi yang kalian harusnya ukur ya, ini 2 sama 3 ya. Ketika lu bisa masuk di 2 sama 3 ini tanpa masuk ke sini ya, tanpa lu tukar waktu lu untuk mendapatkan uang, di situ uang besar ya. Ya, misal lu pengen dapetin 10 juta ya. Nah, kalau skill by hour ini kayak gimana cara mikirnya? Skill by hour. Skill by hour ini kayak gimana mikirnya? Oh, misal gue 1 jam, ini gue bisa hasilin 50.000. Ya, berarti kalau misal gue pengen hasilin 10 juta, gue butuh berapa jam? Ya, kita hitung aja, misal 2 jam itu 100.000, ya 20 jam 1.200.000. Ya, ini skill by hour, cara ngitungnya gitu. Ya, yang kedua, skill by service atau value. Skill by service itu apa? Misal gue jadi seorang sales, ya. Gue jadi seorang sales, ya gue jualan, misal ngapain gitu, gue jualan laptop kerjanya dan gue dapetin komisi. Misal satu sales, gue bisa hasilin 50.000. Gitu ya. Dan ini kan tentatif waktunya. Ya, berarti yang harusnya gue lakuin buat dapetin 10 juta per bulan, gue harus hasilin berapa back sales? Gue harus hasilin 200. Nah, ini yang kita pengen cari. Gitu ya. Nah, yang sangat-sangat gue hindari di sini ya, itu kalian menukar waktu kalian buat uang. Ketika kalian ngelakuin ini ya, ini kalau kalian pengen doublein duit kalian ya, dari 10 juta jadi 20 juta income kalian, ini lu harus kerja sama 400 jam. Ya, dan ini nggak worth it gitu. Tapi sedangkan kalau lu pengen doublein 10 juta jadi 20 juta, ya, ini lu tinggal kali 2 salesnya. Ya mungkin akan makan waktu lebih lama gitu. Tapi di sini gue bakalan ajarin ke kalian frameworknya itu kayak gimana cara berpikirnya gitu ya. Jadi kan harus belajar buat pilih sesuatu yang bisa di leverage. Nah, leverage ini apa sih ya? Yang pengen gue bicarain sebelah sini ya. Leverage ini ada 4. Ini kata Noval ya. Yang pertama itu capital. Ya, lo menggunakan uang yang lo ada ya untuk membeli energi atau untuk membeli waktu sifatnya itu bisa. Yang kedua, ini sifatnya itu labor. Ya, orang yang bisa bekerja buat lu. Ada juga namanya itu code. Code ini apa ya? Jadi ketika gue bisa bikin software ini harganya itu dipakai sama 1 juta orang ya, maka ini something yang bisa di leverage gitu ya. Sama media. Ya, media ini apa? Social media gitu ya. Karena gue bisa bikin konten ya, cuma dalam 5 menit dan ini bisa reach out ke
ratusan ribu orang ke depannya, ya misal gue. Tapi ada juga orang di luar sana yang baru bikin konten, mereka bikin konten 5 menit, sama waktu di spend-nya, ya. Cuma mungkin mereka nggak bisa reach out orang sebaik gue, gitu, ya. Jadi ada 4 tipe leverage. Nah, di sini ya, yang pengen gue kasih tahu ke kalian, mungkin kalian itu nggak punya capital, ya, karena kan Gen Z gitu. Labor ini mungkin kan juga nggak punya, kan belum bisa hire orang gitu. Jadi kita bakal manfaatin 2 sebelah sini, ya, code sama media. Jadi buat nge-simplify frameworknya buat kalian semua, ya, kita bakalan pertama, ya, skill by value yang bisa di leverage. Contohnya ya, misal gue pengen apa sih skill yang bagus gitu ya. Oh, misal ngedit video, apakah jadi video editor itu bagus? Jawabannya belum tentu. Pertama, ya, kalau lu pengen tanya ya, apakah gue dibayar berdasarkan jam atau enggak? Oh, gue dibayar berdasarkan quality video gue itu bagus atau enggak gitu. Jadi mau gue ngedit 10 menit pun nggak masalah. Yang penting videonya bagus gitu. Tapi kalau gue mau gue ngedit 10 menit atau 10 jam ya, asalkan kualitinya itu bagus, ini nggak masalah gitu. Dan itu berarti yang pertama lu udah checklist nih, gitu, skill by value. Jadi cara milih skill tuh kayak gini gitu. Yang kedua, leverage. Apakah ini bisa di leverage? Gitu. Lu simply mikir lah, video editing ya, gue cuma punya tangan 2 ya, gue mata cuma kayak gini, berarti ini nggak bisa di leverage. Berarti apakah bisa? Ya lu hasilin 10 juta dan kayak gini bisa jawabannya. Ya cuma ini nggak leverageable, ini nggak gampang gitu. Di sini kan kita lagi pengen cari cara tergampang, cara termudah buat kalian semua gitu. Contoh lainnya, misal kalian itu seorang video editor. Kita ngomong, video editor kan biasanya suka jualan kayak preset gitu kan ya. Kayak preset dari apa yang mereka bikin gitu ya, kayak color grade-nya gitu. Nah, cara nge-leverage ini kayak gimana? Ya, pertama ya, kita baca ke belakang sini dulu. Leverage itu ada 2 ya, ada code sama ada media. Ya, media pertama, code. Nah, code ini kan lu bisa pakai buat distribusi ya. Jadi lu nge-leverage, lu menjual preset yang lu punya. Gitu. Ini bisa juga buat lu hasilin gitu ya. Jadi ini bergantung ke semua ya, by the way ya. Lu misal coffee shop gitu ya, lu barista. Ya, coffee shop barista ini ya, ini mereka menukar waktunya untuk uang, bener ya. Cuma lu bisa tambahin leverage-nya. Jadi lu harus apply ini ke semua framework of thinking lo gitu. Coffee shop barista ini kayak ngapain kerjanya? Oh, gue tukar waktu gue buat uang gitu ya. 1 jam itu gue dibayar 50.000. Tapi apakah bisa di leverage? Bisa jawabannya. Ya dengan media. Dengan buat konten. Misal ya, coffee shop barista ini bikin kopi gitu ya, terusnya direkam bikin vlog gitu ya, terusnya ujung-ujungnya jualan ebook tentang cara dia bikin kopi itu kayak gimana, atau keseharian dia itu kayak gimana ya sebagai barista. Ujungnya ebook ini dijualan ya lewat media, dan ini bisa menghasilkan ya. Sama code ya, code itu apa ya, dijualnya itu lewat platform online ya, jadi dia nggak perlu bagian distribusi sesuatu ya, which ini leverageable. Sekarang kita putar balik ya, anggap misal kita pakai bener-bener real case ya, ada coffee shop, ada barista, kita anggap dia itu pengen jualan ebook, harganya itu 50.000 ya, berarti kita pakai funnel kebalik kayak gini aja ya. Nah, bottomnya ini 50.000. Berarti kalau misal gue pengen dapetin 10 juta rupiah, berarti gue harus jual kurang lebih, nih kalau 2 maka 100.000 ya. 100.000 ya, 20 ini 1 juta, ya berarti gue harus jual 200 ebook gitu. Simply dibalik aja, berarti gue harus jual, ini conversionnya ke bawah 200 ya. 200 ebook gitu ya. Berapa banyak views yang gue harus dapat, berapa banyak clicks yang gue harus dapat. Jadi sebelum kalau jual kan lu butuh code kan, website kan ya. Lu bisa kayak pakai Linkit gitu ya, Traktir, Mekar, itu gue nggak di endorse ya buat bayar itu, buat saya itu semua ya. Payment processor lainnya, kalau lu udah besar lu bisa pakai Zendit, Mitrans gitu ya. Banyak. Lu harus jual ke website lo, berapa banyak traffic yang biasanya gue harus terima gitu. Anggapannya misal conversionnya itu biasanya ya, dari website ke bawah, anggap ya kita ngomong gara-gara ini produknya murah gitu ya, kita anggap 5%.
berarti lu kaliin aja ke atas gitu ya. 200 dikali 20 berarti ya. Ini masuk ke 10.000 ya. 100.000 ya. 5%. Kok gue tiba-tiba nggak bisa ngitung nih. Sebentar. 400. Oke, 4.000. Gitu ya. Berarti di code-nya, di leverage sebelah sini ya, di website lu harus datengin total traffic 4.000 orang. Buat dapetin 200 orang yang bisa beli ebook lu tentang cara bikin kopi. Si barista ini udah bikin ebook ceritanya ya. 4.000 ya. Tapi buat orang visit ke website lu, ini kan butuh traffic, lu butuh bikin konten. Anggap ya, kliknya itu ke website tuh contohnya kita ngomong asal 10% ya. Jadi misal lu dapat 40.000 views, ya 10% ini ya bakalan visit ke website lu gitu ya. Nah, terusnya kita breakdown lagi. Gimana cara kalian bisa dapetin 40.000 views ini gitu ya. Jadi mikirnya dibalik kayak gini ya. Ini inverting gitu. Jadi kalau misal gue pengen dapetin 20 juta, ya gue tinggal balik aja. Gue berarti harus convert 400 PDF, 400 ebook ini gitu ya. 400 ebook ini gue naikin ke atas lagi jadi 8.000. Oh, berarti kalau misal gue pengen dapetin 20 juta ya, gue butuh traffic 80.000 views. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ini cara atau framework ya gimana orang itu bisa make money ya. Dan ini nggak mentok di 10 juta ya. Ini lu bisa ngasilin sampai kita ngomong 1M gitu ya, 10M gitu per bulan. Ini very possible. Tinggal lu hitung dari bawah ke atas itu kayak gimana dan gimana cara lu achieve itu. Misal ya, si barista ini ya bikin ebook ya. Terus dia pengen jual 200 karena dia pengen dapetin income 10 juta per bulan. Buat dapetin 40.000 views ini ya, dia butuh bikin misal satu videonya average-nya contohnya 1.000 views-nya. Gitu ya. Berarti barista ini cukup bikin kurang lebih estimated 40 konten. Jadi the solution untuk mendapatkan uang itu input ya. Lu harus belajar buat nge-input sesuatu ya. Ketika lu bisa input sesuatu, masukin sesuatu ya, keluarnya itu bakalan jadi something gitu. Ketika lu bisa bikin 40 konten ya, ini bisa kurang lebih ngasilin 200 sales buat lu gitu. Ya kalau lu pengen sales lebih kayak gimana? Jawabannya ya. Solusinya itu bukan di tweak bagian sini loh. Baik banget orang yang suka salah paham kan. Oh ini berarti website-nya harus dibagusin, ini percentage harus dinaikin gitu ya. Ini 10%, ya itu juga bener gitu ya. Ini lu harus perbagus kontennya biar conversion ke ini apa percentage CTA-nya makin tinggi gitu ya. Tapi solusinya kebanyakan and most of the time ini 40 double jadi 80 gitu ya. Mungkin kan bakal bilang, oh ini kalau 40, ini bisa hasilin 40.000 views. Kalau 80, ini belum tentu 80.000 views. Tapi kan bisa aja tetap ini jadi 50.000, ini jadi 60.000, ini jadi 70.000. Ini kan tetap return. Ini kan orang bilang ini diminishing. Tapi diminishing return itu still a return kan. Ini 50.000, 60.000, 70.000 ke bawah, visit website itu, ujung-ujungnya 200-nya nambah juga gitu. Jadi buat gue recap, ya gimana cara kalian hasilin 10 juta, 20 juta, 100 juta, dan seterusnya yang bisa di leverage gitu sifatnya. Scale plus leverage close money. Ya, ini rumusnya udah gitu ya. Kayak yang gue tadi bilang, skill-nya itu kan ada dua tipenya, ada time based sama ada value gitu ya. Ya gue lebih prefer pilih yang ini ya. Jadi lu dibayar berdasarkan problem atau value yang lu provide ke orang. Leverage-nya ada 4. Capital, ya, labor, code, sama media. Nah, sebagai Gen Z ya, baik banget orang yang nggak punya capital, jadi capital ini kita coret. Labor juga lu nggak bisa hiring karena lu belum punya capital, jadi kita pakai code dan pakai media ya. Code ini apa? Code ini lu bikin website, ya itu hitungannya, atau lu bikin platform, lu bikin aplikasi, itu sifatnya itu yang bisa di leverage. Media ya, ini social media ya. Jadi kalau lu ngonten di TikTok atau apapun itu gitu ya, bisa di sini. Sama dengan uang.